Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam Ibu. Bayu, Adil, mau apa tuh? Menyampaikan Oke, sebelum pembelajaran, Bayu tolong disiapkan ya. Selesai. Oke, di sini anak-anak ibu udah pada hadir semua atau ada yang absen? Hadir semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti semua tidak ada yang berhalangan untuk belajar ya? Bagus, keren, mantap. Nah, coba Bayu tolong rapikan dulu kursinya. Nah, kalau misalnya kita mau belajar, alangkah baiknya kita harus mempersiapkan semuanya. Supaya apa? Supaya pas kita belajar itu nyaman. Nah, kemudian di sini juga udah pada bersih. Siapa ya kali ini? Adil, sama sendiri aja? Sama Bayu. Bagus, walaupun laki-laki tapi rajin ya. Tetap dipertahankan, oke? Oke, kalau gitu kalian udah pada makan siang? sudah Bu. Sudah? Ada yang belum? Siapa yang belum? Kenapa belum sempat makan siang? Belum ada istirahat? Aduh, nggak boleh kayak gitu. Makan siang itu penting. Kalau kita nggak makan siang, macam mana kita harus semangat belajar? Ya kan? Betul nggak sih? Betul Bu. Oke, itu ibu mau beres ngajar lagi. Semua ada bilang kertas? Ada? Coba berdiri semua. Hadap ke pasangannya masing-masing. Kalau ibu bilang tangan, kalian pegang tangan kalian sendiri. Oke? Kalau ibu bilang kertas, kalian pegang kertas. Kalau ibu bilang tangkap, kalian tangkap kertas teman kalian. Oke? Paham sampai itu? Paham. Nah, sebelum itu kita hari ini belajar apa? Materi? Dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sebelumnya kalian sudah belajar belum tentang operasi aritmatika? Sudah? Sudah? Tuh. Apa aja operasi aritmatika? Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini itu berarti menerapkan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan real dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, jadi di sini ibu menerapkan pendekatan deep learning. Ada yang tahu nggak apa aja itu yang termasuk deep learning? Nah, di deep learning ini terdapat 3 pendekatan lagi. Ada joyful, yang mana pembelajaran itu harus menyenangkan. Tadi menyenangkan nggak SBM-nya? Menyenangkan. Terus juga ada mindful. Mindful berarti kesadaran diri. Kita sadar bahwa materi ini penting sekali dalam kehidupan kita. Penting nggak materi penjumlahan dan pengurangan? Penting banget kan? Kemudian untuk meaningful, ada yang tahu arti meaningful? Bayu? Berarti setelah kita paham betul kesadarannya, tentu kita juga tahu dong kegunaannya buat apa. Oke, sebelum itu ibu kasih dulu sebuah gambaran. Kalian pernah nggak berbelanja di supermarket atau di warung gitu? Pernah? Pernah. Ada yang nggak pernah?
Pernah semua pasti kan? Tahu beli gula, beli garam dan sebagainya. Nah sekarang kita bukan bahas tentang uang ya. Jadi pernah nggak kalian misalnya membawa uang, ternyata ya barang yang ingin kalian beli itu terlalu banyak sehingga uang yang kalian miliki itu tidak cukup. Pernah nggak? Di supermarket aja contohnya kan. Misalnya kalian bawa barang ke kasir, total kasir itu total perbelanjaan pas kalian di kasir itu ternyata 20.000, sedangkan kalian punya uang 15.000. Apa yang kalian lakukan di situ? Mengembalikan lagi kan perbelanjaan kalian kan mengurangi. Nah, apa yang kalian rasakan? Malu kan? Malu kan? Malu. Oleh karena itu, gimana cara kalian memastikan bahwa uang yang kalian punya itu cukup? Ya, berapa harganya? Habis itu kalian lakukan apa lagi? Nah, jumlahkan. Habis itu kalian bandingkan dengan uang yang kalian punya. Seperti itu. Oke. Sebelum itu, nah, ibu ada tes kemampuan awal di sini. Kalian sebelumnya udah pelajari kan tadi katanya tentang konsep operasi aritmatika, ya kan? Konsepnya. Ibu akan pilih secara acak ya. Nanti kalian jawab secara lisan. Oke, ibu kasih dulu lah. Nomor 1, ada yang bisa jawab? Silakan ya. 3 kurang 2 kurang 1. Mungkin itu min 2 ini kurang 20 min 1 itu min 2 ditambah 1. Jadi kan ini 1 baru. Ya, jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, ada lagi jawaban lain? Gak ada. Coba Bayu, jelaskan apa yang Hesti bilang tadi. Jadi ya kalau gua kan jadi satu karena dikurangi dengan 1 jadi tambah jadi 1. Oke, udah pada paham ya? Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ibu pilih Gina. Mana Gina? Nah, coba jawab. Itu kan ada min 21, angka 7, min 5, plus 21. Nah, min 21 sama plus 21 sama-sama kita kurangi, jadinya habis. Tinggalnya angka 7 kurang 5. Oke, betul ya. Udah pada paham tuh nomor 2? Sudah. Itu coba Lara, ulangi apa yang udah dijelasin sama Gina tadi. Itu soalnya minus 21 tambah kurang 5 tambah 21. Nah, kan ada minus 21 sama plus 21. Jadi itu 38 hasilnya 0. Jadi asal hasilnya yaitu aku kurang 5. Oke, betul ya. Kemudian untuk yang terakhir, agak-agak gimana gitu, coba ibu pilih secara acak siapa ya? Susi coba, nomor 3. Nomor 3 itu ada soalnya 3 dikurang 25 ditambah 6,1. Nah, itu lebih pecahan atau bentuknya berbeda, jadi kita ubah ke bentuk pecahan dari 31 dikurang 25 ditambah 1,10. Nah, karena bentuknya masih berbeda yaitu 1, 5, dan 10, kalau kesamaan bentuknya dari 10 adalah hasil jika dioperasikan itu hasilnya 27/10. Katanya selanjutnya 2,7. Oke, untuk materi tadi tujuan pembelajarannya apa? Penerapan kan? Penerapan operasi aritmatika pada bilangan real dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus tahu dulu, tahu kan bilangan real itu apa? Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Rasional itu apa aja? Ucapan, ya, apalagi
untuk hari ini kita pelajarannya itu apa? Penjumlahan dan pengurangan. Coba Gina baca apa arti penjumlahan itu? Penjumlahan adalah menambahkan dua bilangan atau lebih. Oke, berarti kalau pengurangan sebaliknya kan? Nah itu adalah materi dua, kita hanya mengulas sedikit. Kemudian untuk penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kita lihat dulu untuk contoh soalnya. Ani ingin pergi ke warung untuk membeli 1 bungkus nasi lemak dan 1 bungkus laksa. Ani bawa uang 9.000. Setibanya di warung, ia tidak menyadari bahwa uangnya itu jatuh di jalan sebesar 2.000. Jika harga nasi lemaknya itu 3.000 dan harga laksanya itu 3.000, maka untuk pertanyaan yang pertama, apakah uang yang dimiliki Ani itu cukup untuk membeli 1 bungkus nasi lemak dan 1 bungkus laksa? Dari sini paham nggak soalnya? Paham. Kalau begitu coba Adil jawab yang A. Apa yang kamu pahami? Coba jawab. Di situ kan Ani membawa uang 9.000. Setelah di warung, dia tidak menyadari bahwa uangnya sebesar 2.000 itu telah jatuh di jalan. Jadi kita kurangkan dulu dari pastinya kan dia membawa 9.000, kurangkan 2.000, jadi kan 7.000. Setelah itu, jika harga nasi lemak itu 3.000 dan harga laksa itu 3.000, pertanyaannya kan apakah uang yang dimiliki Ani cukup untuk membeli 1 bungkus nasi lemak dan 1 bungkus laksa? Nah, jumlah total harga nasi lemak sama harga laksa itu kan 3.000 ditambah 3.000 sama dengan 6.000. Sementara uang Ani setelah menyadari uang itu sisanya 7.000. Jadi jawabannya cukup dan masih ada kembalian sebesar 1.000. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham sampai sini apa yang dijelaskan oleh Adil? Paham. Oke, selanjutnya, menurut kalian, untuk apa sih kita menghitung total barang yang ingin kita beli? Coba Cindy, diam-diam aja dari sini. Coba jawab ya. Kenapa kita harus membeli dulu total yang ingin kita beli itu agar kita dapat memastikan nih uang yang kita miliki itu cukup dengan barang yang ingin kita beli. Oke, itu ya. Oke. Ini jawabannya. Apa yang dikatakan oleh Adil dan Cindy itu benar tadi ya. Tepuk tangan dulu. Karena barangnya itu berjumlah 6.000, sehingga uang Ani itu tersisa 1.000. Jadi uang yang dimiliki itu cukup dengan barang yang ingin dibeli. Kita break sebentar ya. Tadi itu ada tampil kan model pembelajaran kita hari ini, yaitu inside, outside, circle. Yang mana pada model kali ini nanti ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok besar. Berarti ada 5 orang satu kelompok, ya kan? Yang mana masing-masing kelompok ini nantinya akan bekerja secara berpasangan melalui link quizzes. Aku mau bagiin dulu kelompoknya karena tadi untuk kemampuan awal kalian sudah paham ya semua, maka ibu bagi secara acak menggunakan link quiz. Start ya. Oke, semuanya berdiri. Kursinya diletak ke belakang aja. Nanti setelah muncul soal yang pertama, kalian diskusikan secara berpasangan. Kalian selesaikan menggunakan lewat komunikasi aja, atau mau menggunakan coret-coret. Tapi ini angkanya itu kecil. Oke, diskusi aja ya. Di sini hanya untuk penerapannya.
Oke, nanti kalau misalnya di sini kasih waktu 2 menit. Kalau misalnya ibu kasih aba-aba, kelompok yang di luar itu bergeser ke arah kanan. Kelompok yang di luar bergeser ke arah kanan sini. Kiri. Ya, sampai sini paham dulu. Oke. Ya. Mulai. Sudah pada siap? Oke, kita lihat dulu hasilnya gimana ya. Andrea, Sarah, Zira, Siska, dan Vivi. Nah, ada menemukan kesulitan? Ada pekerjaan. Apa nih? Isi angkanya Bu. Pas ngisi angka? Iya, ternyata ada kolom di situ. Tapi dari soalnya bisa dipecahkan? Ya, Bu. Bisa. Oke, aman ya berarti? Aman dulu. Kemudian kalau Cici apa permasalahannya? Oh, terus masalah ya. Tapi untuk penyelesaian soalnya sudah paham? Paham. Semuanya paham? Paham. Ada yang ragu-ragu nggak jawabnya? Tidak sampai ada dulu. Berarti lancar ya tadi menjadi soalnya. Oke, bagus. Kita kasih dulu aplaus. Nah, karena kita sudah memaparkan materi tadi, penjelasan materi, kemudian melakukan quiz juga, berarti kalian sampai sini apakah paham untuk materi dan penyelesaian soal tadi? Paham? Betul? Ya, betul. Coba Ibu mau kalian kasih kesimpulan terkait materi pada hari ini. Coba Zira. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa kita menyadari pentingnya penerapan operasi itu penambahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari dan tadi dalam bentuk total belanja agar kita bisa memastikan uang yang satu itu cukup untuk kita belanjakan. Kemudian dia seperti mau menjawab. Coba. Jangan pegang dia, katakan. Baik, jadi itu tadi kan kita belajar tentang penerapan operasi yang kita gunakan dan gimana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada yang contoh seperti di dalam pekerjaan, terus uang yang dibeli itu harus sesuai dengan pekerjaan yang kita beli bersama. Terus ada juga tadi untuk persediaan di rumah apa di soal yang Oke, bagus untuk Zira dan Tia. Sama dulu. Karena kita sudah masuk pada tahap terakhir ya. Waktu itu juga sudah hampir habis. Maka Ibu, sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberikan kalian penugasan. Nggak banyak-banyak, cuma 2 soal aja. Nanti kalian bisa lihat di WhatsApp. Ibu akan memberikan informasi di situ. Untuk pengumpulannya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kesimpulan tadi. Berarti hari ini tugas kita, materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan sudah selesai. Yang mana
penjumlahan dan pengurangan, berarti contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita berbelanja di supermarket ataupun di warung. Bagaimana cara kita memastikannya? Yaitu dengan melakukan penjumlahan total perbelanjaan dan uang yang kita miliki, apakah cukup atau tidak, seperti itu. Oke, karena hari ini kita sudah selesai, Ibu harap untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari dulu materinya, yaitu kalau nggak salah Ibu materinya itu tentang estimasi atau perkiraan. Nah, kalian lihat aja informasi selanjutnya apa aja yang harus kalian persiapkan. Oke? Oke, kalau gitu Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi